Halo, perkenalkan nama saya Mutia Salimah, dari kelas 4E Akuntansi yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 2 kali ini. Dengan topik analisis fundamental PT Astra Argo Lestari Tbk, laporan keuangan tahun 2024. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Practice of Intermediate Accounting, kita mulai dengan perkenalan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Dina Puspitasari, kedua itu ada Rama Udina Anjalika Sakina, yang ketiga itu saya sendiri Mutia Salimah, yang keempat Hana Atira Nisrina, kelima Intan Nuraini, dan keenam Alia Apriani, dan satu lagi ada Siti Nur Anisya. Oke, langsung saja untuk Dina yang akan mempresentasikan bagian pertama. Silakan. Yang pertama ada profil perusahaan Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1988, komersial sejak 1990. Kantor pusatnya itu di Jakarta dan kegiatan utamanya itu perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan CPO, crude palm oil. Cakupannya itu ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Jumlah karyawan pada tahun 2024 yaitu sekitar 28.510, turun dari 3.057 di 2023. Induk usaha PT Astra Internasional Tbk anak usaha Jardin Maheson. Terdaftar di BEI sejak tahun 1997. Selanjutnya saya balikan ke Manu. Analisis fundamental adalah suatu metode untuk mengevaluasi perusahaan dan menentukan apakah sahamnya dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah oleh pasar. Analisis ini melibatkan pemeriksaan kondisi keuangan perusahaan, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai saham dalam jangka panjang. Saya berikan ke moderator. Nah, kinerja laba rugi, profit and loss statement. Dari penjelasan tabelnya itu ada komponennya, ada pendapatan bersih, beban pendapatan, laba bruto, laba usaha, laba bersih, dan EPS. Di mana pada pendapatan bersihnya itu pada tahun 2023 20.745 sekian dan 2004-nya 21.800 sekian. Di mana ada perubahannya itu 5,2% dengan peningkatan pendapatan terutama dari segmen Kalimantan. Terus untuk beban pokok pendapatannya itu yang tahun 2023-nya 17 juta sekian dan 2024-nya 18 juta sekian, di mana ada perubahannya 2,8%. Lebih efisien dibandingkan kenaikan pendapatan. Dan untuk laba brutonya ada 2 juta sekian dan pada 2024-nya ada 3 juta sekian. Di mana perubahannya itu 20,6% dengan margin naik 13,4% ke 15,3%. Untuk selanjutnya laba usahanya itu pada 2023-nya itu 1,498 sekian dan 2024-nya itu 1,707 sekian. Di mana perubahannya itu 13,9% efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan bunga. Dan untuk laba bersihnya itu ada 1,088 sekian dan 2024-nya 1,186 sekian dengan perubahan 9,1%. Konsisten tumbuh meski tantangan harga CPO. Untuk EPS-nya itu 2023-nya itu 548,61 dan 2004-nya itu 596,22 dengan perubahan 8,7% meningkat seiring laba bersih meningkat. Untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh Hana Atira. Untuk posisi laporan keuangan neraca, untuk asetnya total aset sebanyak 28,79 triliun rupiah pada tahun 2024, stabil dibanding 2023 dengan nominal 28,8. Lalu untuk aset lancar sebesar 8,43 triliun rupiah, naik dari 7,12 triliun rupiah. Dan untuk kas dan setara kasnya dari 3,24 triliun rupiah, naik signifikan dari 2,9 triliun rupiah. Persediaannya 3,70 triliun rupiah, naik dari 2,88 triliun rupiah. Lalu untuk aset tidak lancarnya sebesar 20,36 triliun rupiah, turun dari 21,73 triliun rupiah. Tanaman yang aset tidak lancar tersebut terdapat tanaman menghasilkan, terus aset tetap dan perkebunan plasma. Lalu ada liabilitas, total liabilitasnya itu 5,59 triliun, di mana ada liabilitas jangka pendek sebesar 3,24 triliun, jangka panjangnya 2,35 triliun. Untuk penurunan utang bank jangka panjangnya menunjukkan pelunasan utang. Lalu ada ekuitas yang dimana total ekuitasnya itu 23,20 triliun rupiah, naik dari 22,57 triliun, di mana saldo laba belum dicadangkan sebesar 17,64 triliun rupiah, naik dari
17,03 triliun rupiah. Lalu ada catatan tambahan di mana yang pertama ada aset stabil sebesar 28,8 triliun, yaitu tidak ada ekspansi besar, menunjukkan perusahaan fokus pada optimalisasi aset yang sudah ada. Lalu yang kedua, liabilitas turun sebesar 11%, di mana terjadi pelunasan pinjaman jangka pendek turun dari 2,3 triliun rupiah menjadi 1,6 triliun. Lalu ada penurunan liabilitas juga. Penurunan liabilitas juga mencerminkan pengelolaan utang yang baik dan kemungkinan strategi konservatif perusahaan terhadap leverage. Terus yang ketiga ada ekuitas naik menjadi 23,2 triliun, di mana kenaikan ini berasal dari laba ditahan yang terus bertambah. Lalu dividen tahun 2024 relatif lebih kecil dibanding 2023, menandakan niat mempertahankan kas internal. Lalu yang terakhir ada DER turun ke 0,24x, di mana ini berarti perusahaan memiliki modal sendiri yang jauh lebih besar dari utangnya. Lalu sangat positif dari sisi kesehatan keuangan dan daya tahan terhadap krisis. Saya kembalikan kepada moderator. Kas yang pertama, kas dari operasi di 2024 senilai 3,379 dan di 2023 senilai 2,539. Penjelasannya lebih efisien dalam operasional. Yang kedua, ada kas dari investasi yang di 2024 minus 941 dan 2023 minus 1,021. Penambahan aset tetap dan tanaman produktif. Yang ketiga, ada kas dari pendanaan minus 1 di 2024 minus 1,326 dan di 2023 minus 1,0444. Pembayaran utang dan dividen. Yang keempat ada kas akhir tahun yang di 2024 3,236 dan 2023 2,090 meningkat signifikan. Catatan tambahan yang pertama, arus kas operasi senilai 3,37 triliun, kuat dan cukup untuk membiayai investasi dan sebagai pendanaan. Arus masuk utamanya berasal dari pelanggan dan efisiensi pembayaran ke pemasok. Yang kedua, arus kas investasi masih negatif senilai 940 miliar. Mayoritas untuk pembelian aset tetap dan tanaman produktif baru, menunjukkan pemeliharaan kapasitas jangka panjang. Tidak ada pelepasan aset besar atau investasi non produktif. Yang ketiga, arus kas pendanaan negatif senilai 1,33 triliun. Digunakan untuk pelunasan utang bank dan pembayaran dividen, mencerminkan perusahaan lebih memilih mengurangi kewajiban daripada ekspansi agresif. Yang keempat, kas akhir tahun meningkat signifikan senilai 3,2 triliun, menunjukkan perusahaan sangat liquid dan siap menghadapi kondisi tak terduga. Saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan kunci. Catatan tambahannya itu di ROE itu 4,94% dan ROA-nya itu 4,12%. Jadi tidak spektakuler tapi stabil, wajar untuk industri agribisnis besar dengan aset tetap tinggi. Gross margin 15,3% dan net profit margin itu 5,4%. Indikator bawah margin masih sehat meski CPO global tertekan, lebih baik dibandingkan banyak pemain sektor sawit yang marginnya sempit di 2024. Current ratio 2,61 kali sama dengan artinya aset lancar seperti kas piutang persediaan 2,6 kali lebih besar daripada kewajiban lancar. Sangat liquid dan memperkuat posisi tawar ke vendor maupun pemberi pinjaman. Rasionya ada di 2024 sama 2023. Di ROE-nya itu 2024-nya itu 4,94%, terus di 2023-nya itu 4,68%, terus interpretasinya itu efisien laba atas ekuitas. Terus ROA-nya itu 2024-nya itu 4,12%, 2023-nya itu 3,77%, efisien penggunaan aset. Terus ada gross margin 15,3% di 2024 dan 2023-nya itu 13,4%. Profitabilitas meningkat. Net margin di 2024 itu 5,4%, di 2023 5,2%. Stabil dan positif. Current rasionya itu di 2024 2,61x, di 2023-nya itu 1,83x, sangat likuiditas. DER atau debit atau equity itu di 2024-nya itu 0,24x dan 2023-nya itu 0,28x. Beban utang rendah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada segmentasi pendapatan berdasarkan wilayah atau geografis. Di sini ada wilayah Sumatera dengan pendapatan bersih 2024 yaitu 9,979 miliar, laba tahun berjalannya itu 481 miliar, total aset 2024-nya itu 7.800
884 miliar. Terus selanjutnya ada Kalimantan. Pendapatan bersihnya ada 10.483 miliar, laba tahun berjalannya ada 678 miliar, total aset 2024-nya 16.224 miliar. Selanjutnya ada wilayah Sulawesi yaitu 10.758 miliar, laba tahun berjalannya 160 miliar dan total asetnya 8.215 miliar. Selanjutnya ada eliminasi dari total pendapatan bersih itu 9.406 miliar, laba tahun berjalannya itu 56 dan total aset 2024-nya itu ada 6.135 miliar. Totalnya itu pendapatan bersih dengan 21.815 miliar, laba tahun berjalannya 1.187 miliar dan total asetnya 28.793 miliar. Dengan catatan tambahan, kontribusi Kalimantan tertinggi dalam pendapatan dan laba bersih, yaitu sebesar 10,5 triliun dan 678 miliar. Selanjutnya ada Sulawesi punya aset terbesar kedua, tapi laba jauh lebih kecil, bisa dianalisis bahwa profitabilitasnya di sana lebih rendah. Selanjutnya ada Sumatera, konsisten memberikan kontribusi tinggi, meski bukan yang terbesar dalam aset. Selanjutnya ada eliminasi antar entitas grup sebesar 9,4 triliun menunjukkan adanya transaksi antar anak usaha yang cukup signifikan khas di grup besar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya ada prospek perusahaan ke depan. Pertama ada permintaan global CPO tetap tinggi. Itu produk CPO digunakan secara luas dalam makanan, kosmetik, dan biofuel. Negara-negara seperti India, Cina, dan negara Timur Tengah tetap menjadi pasar utama. EU dan AS pun tetap impor CPO meskipun ketat terhadap isu ESG. Ali yang bersertifikasi ISPO atau RSPO punya keunggulan. Yang kedua ada dukungan pemerintah Indonesia. Program B35 atau biodiesel 35% dan rencana B40 akan terus meningkatkan permintaan diosmetik terhadap CPO. Pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan DMO dan insentif ekspor yang menguntungkan presiden seperti AALI. Yang ketiga ada ekspansi, hilirisasi, dan diversifikasi produk. Anak usaha di sektor refinery atau penyulingan memberikan peluang naiknya margin. Potensi integrasi lebih jauh ke produk turunan seperti oleokimia, surfaktan, dan produk energi biofuel bisa menjadi sumber pertumbuhan baru. Yang keempat ada kekuatan fundamental internal. Struktur permodalan yang sehat, DR rendah 0,24x, kas besar 3,2 triliun dan operasional efisien. Ali siap melakukan ekspansi selektif, akuisisi kebun jika ada peluang under value, investasi berkelanjutan dalam teknologi pertanian atau precision agriculture mechanizations. Yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya ada resiko yang dihadapi oleh AALI. Yang pertama itu fluktuasi harga CPO global. Harga CPO global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan ekspor, produksi di Malaysia dan Indonesia, minyak nabati substitusi, soya oil, sunflower oil. Dan juga harga lemah bisa menekan margin meskipun volume stabil. Yang kedua yaitu tekanan regulasi dan ESG. Uni Eropa memberlakukan EU Deforestation Regulation pada 2024 sampai 2025. Produsen harus membuktikan tidak ada deforestasi. Yang kedua yaitu walau AALI sudah mengantongi sertifikasi, biaya kepatuhan dan pemantauan bisa naik. Selanjutnya, risiko yang ketiga yaitu iklim dan cuaca. Risiko El Nino tahun 2023-2024 dapat berdampak pada produktivitas 2025. Dan juga kebakaran hutan, kekeringan atau curah hujan ekstrim mempengaruhi hasil panen TBSH, dan biaya perawatan kebun. Yang keempat, biaya produksi yang meningkat. Upah minimum naik, harga pupuk dan BBM tetap tinggi, risikonya terhadap margin. AALI harus terus melakukan efisiensi melalui mekanisme atau teknologi digital pertanian agritech. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko sosial dan konflik lahan. Operasi di banyak provinsi menyimpan risiko konflik lahan, tuntutan sosial, atau kendala dalam proses sertifikasi keberlanjutan ISPO atau RSPO. Selanjutnya, risiko ini bisa berdampak reputasi maupun keberlangsungan izin operasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Dari semua materi tersebut adalah berdasarkan hasil analisis fundamental terhadap laporan keuangan tahun 2024, PT Astra Agro Lestari Tbk menunjukkan performa yang stabil dan sehat dari sisi keuangan maupun operasional. Kinerja pendapatan dan laba bersih mengalami peningkatan yang moderat, namun tetap konsisten di tengah kondisi pasar minyak sawit yang fluktuatif. Margin usaha yang membaik, terutama pada laba bruto, menunjukkan
bahwa perusahaan berhasil menjalankan efisiensi biaya di tengah tekanan biaya produksi dan operasional. Struktur modal perusahaan juga terjaga sangat konservatif dengan debt to equity ratio yang rendah dan yang terus meningkat, memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menghadapi tantangan maupun menangkap peluang ekspansi di masa depan. Dari sisi arus kas, AALI membuktikan kemampuannya menghasilkan kas operasi yang kuat yang tidak hanya cukup untuk membiayai kebutuhan investasi tahunan, tetapi juga memberikan ruang untuk pelunasan utang dan pembagian dividen. Sementara itu, resiko-resiko seperti fluktuasi harga CPO, tekanan regulasi keberlanjutan, dan tantangan iklim tetap perlu dicermati secara berkala. Namun, manajemen yang profesional, dukungan dari grup Astra, serta kepatuhan terhadap standar ESG menjadi fondasi yang cukup kuat bagi berkelanjutan usaha jangka panjang. Dengan mempertimbangkan stabilitas kinerja kekuatan neraca, prospek industri yang tetap relevan dan risiko yang relatif terkendali, maka ALI dinilai layak sebagai pilihan investasi jangka menengah hingga panjang, khususnya bagi investor yang mencari kombinasi antara pendapatan dividen dan pertumbuhan nilai yang moderat namun berkelanjutan. Baik, cukup dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah kata dari presentasi kali ini. Dan terima kasih juga untuk semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya.